Halo guys, kita ketemu lagi seri reinkarnasi 3. Jangan lupa like dan subscribe ya. Rosalina pergi ke sekolah sendiri. Meski John tidak mengantar Rosalina, namun ia tetap mengawasi dan menjaganya dari jarak jauh tanpa sepengetahuan Rosalina. John tetap khawatir keselamatan Rosalina, meski yang tetap jadi target pembunuhan adalah John. Tapi tetap saja John masih mengawal Rosalina dari jarak jauh. Rosalina pagi itu menggunakan motor metik sendiri. Dia terus melakukan motornya melalui jalan demi jalan, tanpa mengetahui dirinya diikuti oleh John dari belakang. Meski hatinya hampa tanpa keberadaan John di sini, namun ia mencoba untuk tetap ceria. Di tengah perjalanan muncul sebuah helikopter terbang rendah tanpa basa-basi, langsung memberondong keadaan John dan agak dekat dengan Rosalina. Melihat adanya ancaman John, itu sangat mengkhawatirkan Rosalina yang ada di depannya. Namun tiba-tiba ada suara dengungan di telinga John. "Hai John, itu adalah helikopter tanpa awak yang dikendalikan oleh FBI. Kamu harus menjauhinya dengan melakukan terbang untuk menghindarinya, bila perlu musnahkan helikopter AI tersebut. Selamatkan Rosalina karena dia akan digunakan sebagai kelemahan kamu untuk memusnahkan kamu." John melompat dari motornya dan terbang ke arah Rosalina. Ia langsung memeluk tubuh Rosalina dan membawanya melesat terbang ke atas untuk menghindari serangan helikopter. John berusaha menjauhkan Rosalina juga dirinya dari target helikopter. Rosalina antara sadar dan tidak, tubuhnya merasakan melayang udara dalam pelukan seseorang. Ia hanya pasrah melakukan helikopter mencoba saja yang mampu terbang, namun kecepatan terbang John membuat helikopter tampak tinggal. Namun helikopter berusaha cepat mengejar John dan sudah jauh meninggalkannya. Helikopter itu terus menyerang demi melindungi Rosalina. John pun menghentikan terbangnya, namun masih melayang di udara dengan menunggu kedatangan helikopter tersebut mendekati. Bukan untuk menyerah, namun John menarik nafas dalam untuk mengumpulkan energi Chi. Jika helikopter dekat dengan melakukan serangan-serangan bertubi-tubi, namun serangan-serangan tersebut masih meleset. Ketika keberadaan helikopter tersebut posisinya dekat pas dengan Rosalina, John yang masih memeluk Rosalina mengeluarkan energi ke arah helikopter yang tanpa awak tersebut. Energi yang membentuk bola cahaya elektrik langsung menghantam baling-baling helikopter hingga helikopter tersebut langsung goyah dan terbang tanpa kendali hingga berputar-putar lalu jatuh ke tanah dan meledak. John yang masih memeluk tubuh Rosalina turun perlahan-lahan hingga mendarat dengan selamat. Rosalina langsung berbalik badan ingin tahu siapa yang memeluknya dan membawa tubuhnya terbang. Rosalina tampak kaget karena orang yang dimaksud ternyata orang yang sedang dikangeni, yaitu John. "Oh John, tapi Iya, gue yang membawa lo terbang untuk menghindari tembakan-tembakan helikopter tersebut." kok lo bisa ada di sini? Emang lo tanpa sengaja berada di sini?" Sebenarnya gue sih masih khawatir kalau ada serangan dari manusia-manusia yang datang dari masa depan menimpa lo, karena mereka juga tahu bahwa lo teman spesial gue, meski sasaran utama adalah gue. Jadi gue berinisiatif untuk menjaga lo dari jarak jauh dengan membunuh lo.
dugaan gue bener, helikopter sing menyerang gue dan lo. Rosalina masih tampak tak percaya kalau yang membuat tubuhnya terbang adalah John. Jadi lu bisa terbang, John? Gimana ceritanya? Apa lu juga punya ilmu bisa terbang? Ceritanya sih agak panjang, entah lain kali gue ceritain ke lo, karena posisi kita masih merelakan suasana yang terkikang. Oh iya, gue bisa telat sekolah nih, dan udah mepet banget. Oke, boncengan aja deh, biar gue kebut motor gue. Akhirnya John memacu motornya dengan memboncengkan Rosalina menuju sekolah Rosalina. Sedang di rumah Tommy, Anissa dan Tommy sedang membahas tentang John. Kira kejadian kemarin itu kayaknya bukan dari Nita atau mantannya Nita deh. Gue nggak yakin mereka melakukan itu sampai menyewa para pembunuh bayaran segala. Itu urusannya berat jika harus berhadapan dengan hukum, karena itu bisa terkena pasal pembunuhan tingkat 1, yaitu pembunuhan berencana. Karena mereka telah merencanakan sebuah pembunuhan, ancamannya nggak main-main, bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Itu juga masih sanksi apakah ini bisa dilakukan oleh seorang cewek, bahkan seorang cowok pun harus berpikir 1000 kali untuk merencanakan pembunuhan. Itu jadi kepo siapa yang mereka, alasannya apa, kenapa harus John? Kok lebih baik lu tanyain Mas aja gimana Pak John, tapi gue ikut. Lo, kalau lo ikut nantinya kemana-mana jadinya malah punya, bukan keterangan yang didapatkan, malah lo minta pacaran sama John. Mau dikemanain tuh si Rosalina? Oh Pak Tommy, gak perhatian banget sama aku, kan gue pengen sama Pak John. Please, boleh ya? Akhirnya Tommy dan Anissa bertemu dengan John di sebuah kafe. Ceritanya panjang sih, kalau gue ceritain lo pasti nggak percaya apa yang gue alami bersama Rosalina waktu itu. Sebelum lo dan Anissa menyaksikan gue dan Rosalina dikejar oleh mobil, ada kejadian lain yang lo nggak lihat. What? Kejadian apa? Jadi saat gue nganter Rosalina ke sekolah dengan menggunakan motor, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 2 orang menggunakan masing-masing motor gede menembaki. Gue gunakan tenaga dalam dong untuk melawan mereka. Gue juga gak nyangka tenaga dalam gue mampu menghantam motor mereka hingga terbang melayang dan terguling-guling ke tanah bersama orangnya. Namun mereka nggak apa-apa, hanya tak percaya saja. Gue dan Rosalina mencoba nyamperin mereka untuk menginterogasi mereka berdua. Apa jawaban? Semua di luar nalar. Apa itu Pak? Ternyata mereka datang dari masa depan, tepatnya ada di masa depan. Antara percaya dan tidak, tapi nyata. Alasannya apa mereka memilih? Jadi nantinya di abad masa depan, gue bereinkarnasi menjadi manusia yang memimpin umat manusia di masa depan, di mana umat manusia dikuasai oleh para AI. Namanya juga sama denganku, yaitu John. Para penguasa AI ini tidak mampu melenyapkan John di masa depan, karena John punya kecerdasan di atas rata-rata para AI. Lebih cerdas, lebih cerdas,
lebih cepat dalam berpikir, sehingga para AI yang telah menguasai dunia dan alam semesta termasuk berbagai galaksi tidak mampu melawan John yang melakukan pemberontakan terhadap mereka. John ingin mempertahankan kedaulatan spesies manusia dari dulu sebagai penguasa bumi. Dia tidak mau manusia ditindas oleh spesies baru yang bernama AI. Meski AI awalnya diciptakan oleh manusia, yang pada akhirnya mampu menguasai penciptanya yaitu manusia. Karena para AI tidak mampu melenyapkan John di masa depan yang melakukan pemberontakan, mereka mengirim pembunuh bayaran untuk melenyapkan Dwi sebagai asal reinkarnasi John di masa depan, dengan tujuan membunuh Dwi dan memusnahkan jiwa Dwi agar tidak bereinkarnasi menjadi John di masa depan. Artinya, dengan musnahnya jiwa Dwi, tak akan ada lagi John di masa depan. Wah, bahaya banget, berarti keselamatan lo terus terancam dong. Ya begitulah, mereka tak akan berhenti sebelum target mereka terpenuhi. Apa yang akan lo persiapin untuk melawan mereka? Minimalnya lo bisa melindungi diri. Ya, kemarin tentunya kita punya anak orang suruhan John di masa depan. Dia memberikan kekuatan yang tak bisa dimiliki manusia manapun untuk saat ini, untuk melindungi diri gue. Dan di masa depan tidak akan membiarkan jiwa gue dalam ancaman mereka, karena bagaimanapun jiwa gue adalah jiwanya di masa depan. Memang kekuatan apa yang diberikan oleh John di masa depan kata lo? Ya, kita lihat sendiri deh kalau digunain kekuatan tersebut untuk melawan mereka. Karena gue yakin mereka nggak akan berhenti sebelum target yaitu gue musnah. John dan Rosalina dalam kejaran para AI. Apakah John masih bisa melawan mereka? Oke guys, kita selanjutnya pada channel yang sama. Bye.